Perkenalkan, nama saya Metri Andika Pratama dari Tekom 1B. Di sini saya akan menginstalasi supervisi untuk melengkapi ITS instalasi komputer. Baiklah, mari kita masuk ke langkah awal. Kita buka baut casing terlebih dahulu. Setelah itu kita tarik casing. Setelah casing PC samping telah terbuka, selanjutnya kita membuka satu persatu komponen-komponen yang ada di dalam sebuah PC, yaitu pastikan kabel power supply atau RAM-nya sudah terlepas dari mainboard, dan kabel SATA dan perangkat-perangkat lainnya seperti LAN card, WLAN, dan VGA. Setelah itu kita lepaskan hard disk. Hati-hati di dalam melepaskan hard disk. Hard disk ini sangat sensitif, kalau dia jatuh langsung dan piringan di dalamnya itu nggak berfungsi, jadi otomatis hard disknya tidak detect lagi, nggak terbaca oleh sistem yang ada pada sebuah PC. Oke, selanjutnya kita buka fan sebagai pendingin pada prosesor. Pastikan kabelnya sudah tidak terpasang lagi. Oke. Selanjutnya membuka fan yang mengatur udara masuk dan keluar pada sebuah PC. Oke. Di dalam sebuah perakitan ini atau instalasi PC ini kita perlu hati-hati. Oke, selanjutnya kita buka yaitu prosesor. Setelah prosesor terbuka atau tercopot dari mainboard, selanjutnya kita copot juga CMOS-nya. Oke. Selanjutnya kita buka baut pada mainboard. Kita juga akan melepas mainboard. Pada PC yang akan saya instalasi ini, ada salah satu baut pada mainboardnya sudah lecet, jadi nggak bisa terlepas dari mainboardnya. Jadi kayak gini lah mainboardnya. Oke, taruh mainboard di tempat yang aman karena sangat sensitif. Selanjutnya kita buka power supply. Oke. Udah tarik ke belakang. Ya, ini power supply. Oke, pastikan kabel-kabel dari power supply tidak ada tersambung lagi pada PC. Oke, semua sudah terlepas. Oh iya, tinggal satu lagi, yaitu CD-ROM.
CD-ROM-nya juga kita lepas. Oke, tarik ke belakang atau maju ke depan. Nah, udah terlepas ini CD-ROM-nya. Oke, ini prosesor. Prosesor ini berfungsi sebagai otaknya pada komputer. Ini hard disk. Hard disk adalah berfungsi sebagai penyimpanan eksternal. Bisa juga permanen, bisa juga tidak permanen. Dan ini VGA card berfungsi sebagai grafik pada tampilan layar PC. Ini WLAN, yaitu menangkap sinyal dari WiFi. Ini langkar. Langkar ini menerima sinyal dari kabel LAN. Jadi kabel LAN akan tersambung ke LAN card ini. Oke, ini memori atau RAM berfungsi sebagai penyimpanan sementara. Ini motherboard. Motherboard ini adalah papan yang berguna untuk meletakkan komponen-komponen perangkat keras pada PC. Ini CD DVD-ROM yang berfungsi untuk memutar sebuah kaset atau CD. Ini power supply. Power supply ini mengatur arus daya AC ke DC. Ini fan pada prosesor berguna untuk mendinginkan prosesor. Ini fan pada PC berguna untuk mengatur udara keluar masuk pada PC. Ini baterai CMOS berguna untuk masuk ke BIOS. Ini kabel SATA. Biasanya kabel SATA ini disambungkan dari hard disk ke motherboard untuk men-sharing data atau mentransfer data ke motherboard. Ini kabel dari power supply untuk menyalurkan daya ke motherboard. Ini kabel-kabel ini ada yang berfungsi untuk mengalirkan daya ke hard disk, ada juga ke CD DVD-ROM, dan ada juga mengalirkan daya ke fan-nya PC, dan juga mengalirkan daya ke bagian prosesor. Jadi itulah fungsi-fungsi dari kabel yang ada pada power supply. Oke, selanjutnya kita pasang kembali. Itu saya memasang terlebih dulu CD DVD-ROM-nya. Oke, pasang bautnya lagi, dibautkan. Supaya erat gitu. Bautnya harus pas dengan lubangnya CD DVD-ROM. Kalau tidak, dia tidak akan bisa. Oke, saya hanya memasang 2 baut. Oh ya, selanjutnya saya lupa memperkenalkan kabel-kabel panel. Di sini ada kabel panel untuk lampu power, ada juga untuk power dan reset, dan lampunya hard disk. Oke, kita pasang terlebih dulu motherboard.
atau mainboard. Oke, pasang dengan hati-hati karena motherboard ini sangat sensitif. Oke, paskan dengan kedudukan motherboard yang sudah diarahkan pada sebuah PC. Oke, bautkan lagi sampai baut itu memang sudah pas, jadi mainboard ini tidak bisa goyang lagi gitu. Oh iya, baut untuk mainboard ini harus pas ya, karena baut untuk mainboard ini ada bedanya sama baut yang bagian luar atau bagian yang lainnya gitu. Baut mainboard ini ada ciri khas tersendiri. Oke, selanjutnya saya pasang VGA card terlebih dahulu. Oke, pas sampai dia memang udah pas gitu, nggak goyang lagi VGA. Kita pasang harddisk lagi. Ya, harddisk. Ya, kita buatkan harddisk. Oke, selanjutnya kita pasang power supply. Hati-hati jangan sampai terbalik. Kalau power supply ini terbalik ya nanti nggak bisa berfungsi gitu, nggak pas juga sama casingnya, dibautkan dengan erat. Setelah power supply terpasang, kita akan memasang selanjutnya lagi, dan ini agak dirapikan sedikit. RAM ini pasnya harus berbunyi klik gitu. Kalau udah klik ya udah pas tuh. Saja yang nggak berbunyi klik, berarti Anda harus pastikan RAM itu terbalik atau tidak. Kalau enggak kurang pas, sampai klik ya. Prosesor, oke, pas. Hati-hati di dalam memasang prosesor. Ini kalau terbalik ini bisa fatal nih. Bisa enggak terbaca prosesornya. Kita pasang baterai CMOS. Oke, fan-nya pada prosesor, pendingin prosesor. Oke, kita eratkan dulu bautnya. Oke, selanjutnya kita pasang fan yang ada di samping PC bagian dalam sebagai pengatur udara masuk dan keluarnya pada sebuah PC. Oke, kita bautkan. Selanjutnya kita pasangkan
kabel USB ke port USB pada motherboard. Pastikan tidak terbalik. Pasangkan kabel daya pada untuk memberi daya pada prosesor di sebelah fan-nya prosesor. Kita pasangkan kabel panel pada port panel. Oke, pastikan kabel panel tidak terbalik. Kalau terbalik bisa-bisa lampunya nggak hidup atau kabel powernya terbalik, jadi tombol power pun juga nggak berfungsi. Oke, selanjutnya kita pasangkan kabel daya untuk motherboard dari power supply. Oke, pastikan tidak terbalik. Oke, sudah selesai. Pasang kabel penyalur daya ke hard disk. Oke, pas. Selanjutnya pasangkan juga kabel penyalur daya ke fan dari proses dari power supply. Oke, setelah itu kita salurkan juga daya ke hard disk. Oke, selanjutnya pasang kabel panel USB lagi ke motherboard. Tancapkan kabel SATA ke port SATA yang ada pada motherboard, dan dari motherboard sambungkan ke hard disk. Oke, kita rapikan sedikit kabel-kabelnya. Oke, pastikan semua kabel sudah terpasang ke komponen-komponen yang ada pada motherboard. Selanjutnya kita tutup lagi casingnya dan bautkan lagi. Sekian proses instalasi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.